Bab 339. Apakah kau sudah mengingatku? Ia sebenarnya ingin bertanya kepada William, mohon tanya, Anda terbuat dari bahan apa? Mengapa begitu tegak dan bertahan lama? William sudah sampai di depan pintu, ia berhenti lagi, mengambil napas dalam-dalam, dan berbalik lagi, ia menyentuh wajah Stella, mengsatu bibirnya, dan berbisik di telinganya. Gadis kecilku, aku sangat mencintaimu. Setelah berbicara, William mengelus rambut Stella lalu bangkit dan pergi. Stella mengempiskan wajahnya, menggosok hidungnya, dan mengeluarkan sebuah iklan. Jika kau mencintaiku makanlah aku. Badannya hancur berantakan, mengapa prianya begitu kuat? Bahkan permintaannya begitu tinggi. Ia sangat berharap William juga memiliki penyakit pria seperti. Stella terbengong lagi sambil memeluk selimutnya. Sebelum dia pergi, dia berkata aku mencintaimu. Sungguh membuat orang tergoyah. Ternyata benar, sekali saja orang jahat menjadi lembut, pasti akan membuat orang merasa terkejut. Apakah itu benar? Sepertinya si Cheng Chen sudah benar-benar jatuh cinta padanya. Hahaha, hebatnya diriku. Aku bahkan bisa menaklukkan pria sebaik William. Terasa sangat sukses. Setelah mandi Stella pergi mencari air untuk diminum. Tiba-tiba ia menyadari bahwa pintu kamar Lina terbuka, masih ada cahaya di dalamnya. Matilah aku. Apakah aku dan si Cheng Chen terlalu parah tadi sehingga sangat berisik dan membuat Lina tidak bisa tidur? Apakah itu berarti? Teriakan histerisnya terdengar oleh Lina. Huhuhu, bisakah jangan begitu memalukan? Lina, maafkan aku. Kuharap kau melupakan semua hal yang terjadi barusan. Lina. Stella menunduk, kepalanya seperti bayi yang penurut, dan berjalan masuk ke kamar Lina. Di mana dia? Setelah masuk ia baru menyadari bahwa kamar Lina kosong. Dan lampunya masih menyala. Tempat tidurnya kosong. Di tengah tempat tidur ada sebuah majalah. Kemana dia? Stella naik dan turun villa beberapa kali untuk mencarinya, dan menyadari bahwa Lina tidak di rumah. Gadis ini, kapan dia pergi? Bahkan pergi pun tidak memberitahuku, membuat orang khawatir saja. Stella mengerutkan kening, ia pun kembali ke kamar dan tidur. William berjalan keluar dari villa, ia masih terlihat santai seperti biasa. Namun Kanza yang mengamatinya dengan teliti menyadari bahwa mata tuan mudanya bersinar. Uhuk, sudah 3 jam, jika masih tidak cukup juga mending mati saja. Tuan muda. Ya, ayo jalan. William masuk ke mobil dan melihat ke belakang, ia menatapi cahaya di villa. Tapi malah diam-diam menghela nafas. Gadis kecilku, bagaimana cara melindungimu agar tidak terluka sedikit pun? Kanza, apa kau sudah mengatur semuanya? Maksudmu kegiatan untuk kelas seni? Ya, sudah diatur, akan diumumkan besok. William merasa lega dan menutup matanya dengan perlahan. Namun dalam benaknya, tetap saja masih muncul tampang Stella si anak kucing. Upacara pertunangan yang akan segera dilaksanakan. Ia telah menggunakan segala cara untuk menghentikan pemberitaan berita itu, tetapi bagaimanapun juga, kertas tidak akan dapat menutupi api. Masalah aku kesini, apakah terahasiakan? Anda tenang saja, orang-orang yang diutus oleh Tuan telah kita arahkan ke night club, jadi berita yang dia terima seharusnya adalah kamu berada di night club. Ya. William menanggapi dengan datar, tetapi alisnya malah perlahan berkerut. Lina sangat emosi dan pergi ke sebuah bar di dekat kampusnya. Tempat untuk bersenang-senang dan menghilangkan stres, semua terasa seperti panggilan dari surga. Para pria dan wanita datang dan pergi tanpa henti, berpelukan dan bermesraan. Lina mana ada mood untuk melihat semua itu, ia langsung duduk di depan bar dan melemparkan uang untuk minum. Ia meminum lebih dari setengah botol anggur sekaligus, ia sudah mabuk. Seorang pria bajingan berjalan mendekatinya, dia menepuk pundaknya dan mengaitkan bahunya, lalu berkata sambil tersenyum. Adik kecil, apakah kau kesepian? Sini aku temenin kau. Jurusku sangatlah hebat, aku akan membuatmu merasa puas. Lina memutar matanya dengan kaku dan menatapi pria di sebelahnya, ia tiba-tiba tersenyum dan berkata. Aku rasa kau tidak sehebat si Lai Bach Satungan, punya dia sangat besar. Pria Bach Satungan itu langsung kaget dengan keberanian Lina. Oke,
Gadis kecil, karena kau begitu terbuka, maka aku juga tidak akan menyembunyikannya lagi. Kau ingin bermain seperti apa, akan aku ladenin. Hah? Siapa kau? Pergi sana. Singkirkan cakar an satu engmu. Pria baj satungan itu langsung emosi, ia meraih pakaian Lina dan mengangkatnya, lalu berteriak, "Si Atlan. Dasar kemurahan, kau sengaja mempermainkanku. Apa yang baru saja kau katakan tadi?" Lina sudah mabuk, ia menyipitkan matanya, tubuhnya terguncang beberapa kali di tangan pria itu. "Lepaskan dia!" Seorang pria berteriak dengan ganas. "Lepaskan dia!" Cakar an satu engmu menyentuh mana. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari sisinya, kemudian baju pria baj satungan itu juga diraih oleh yang lain. Lina mabuk dan masih tersenyum, tubuhnya masih bergoyang-goyang, seolah-olah ia akan segera jatuh. Ia menyipitkan matanya dan melirik ke arah pria itu, lalu berkata, "Hehehehe, siapa? Siapa kau? Terlihat lumayan. Masih, anak yang gagah." Yoshua hampir pingsan dibuatnya. Begitu cepat ia melupakannya. Gadis ini, benar-benar. Pria baj satungan itu baru dan dengan tidak mudah bertemu mangsa yang bohai seperti Lina, dan sekarang ada yang ingin menghentikannya. Tentu saja dia kesal, dia segera mengangkat alisnya dan memalingkan wajahnya, menatapi Yoshua dan berteriak. "Bertiga engsek. Siapa kau? Beraninya mengganggu. Aku beri kau waktu 3 detik, cepat kau pergi dari sini, kalau tidak aku akan segera mengebirimu." Yoshua tidak hanya tidak melepaskan, tetapi malah meningkatkan kekuatannya. Ia menarik pria baj satungan itu pun memelototinya dan meraih pakaiannya juga. Lina dilepasnya bersandar di kursi dan bergoyang-goyang, ia tersenyum dan menyipitkan matanya, lalu menyaksikannya. Ia masih samar-samar berkata, "Pukul saja. Pukul dengan kuat. Lihat siapa yang lebih hebat di antara kalian berdua. Siapa yang menang, akan kuberi C1 uman. Ayo mulai. Lina, aku pasti akan memberi pelajaran untuk peet entatmu nanti." Yoshua dengan emosi memelototi Lina, lalu dengan galak menyemprot pria baj satungan itu. "Kau coba saja pukul. Menyerang polisi. Apa kau tahu hukuman menyerang polisi? Kentut saja kau. Kalau bocah kecil sepertimu seorang polisi, maka anak perempuanku juga seorang polisi. Akan kupukul kau bocah kecil." Wajah pria baj satungan itu banyak dagingnya, jadi ketika tersenyum terlihat sangat jahat. "Oke, kau tak percaya." Yoshua menggertakkan giginya, ia melepaskan satu tangannya dan mengeluarkan pistol dari sakunya, ia langsung mengarahkannya ke pelipis baj satungan itu. Sudah percaya. Apa kau sudah tahu kalau aku seorang polisi?" Yoshua menakuti baj satungan itu. "Sialan, punya pistol sudah sok menjadi polisi, aku juga punya pistol." Baj satungan itu mengeluarkan pistol dari punggungnya, terlihat itu tampak jauh lebih mencolok daripada pistol Yoshua. Baj satungan itu juga mengarahkan pistolnya ke pelipis Yoshua dan tertawa dengan liar. "Aku juga punya pistol, artinya aku juga seorang polisi. Hahaha, ayo tembak bersama, kita lihat peluru siapa yang lebih cepat." Yoshua pun tercengang. Ia tak menyangka bahwa preman di bar juga punya pistol. Sial, setelah kembali ke biro, ia harus segera melapor ke atasannya, harus segera menyelidiki orang-orang yang secara ilegal memiliki senjata dengan ketat. Polisi tidak punya rasa superioritas, apa ini? Pria baj satungan itu masih tertawa liar. Lina menepuk kedua tangannya, ia tertawa terbahak-bahak, tapi masih seperti akan terjatuh kapan saja. "Hahaha, bagus. Sangat menyenangkan. Cobalah pistol air kalian lihat punya siapa yang tembaknya lebih jauh." Keduanya nyaris terjatuh. Pistol air. Tolonglah gadis kecil, ini adalah pistol asli. Yoshua tiba-tiba mengangkat lututnya dan menyandarkannya ke perut baj satungan itu, sementara saat dia bernapas dan tidak memperhatikannya, Yoshua mengangkat pantat pistolnya dan memukul pelipisnya. Baj satungan itu mendengus dan tubuhnya menjadi lemas. Yoshua segera merebut pistolnya, kemudian ia mengeluarkan borgol dari pinggangnya dan memborgol kedua tangan pria baj satungan itu. Ada darah di pelipis pria baj satungan itu, dia meringkuk di lantai dan sedikit gemetaran. "Oh!" Yoshua meludah dengan rasa puas, menepuk tangannya, dan menendang pantat baj satungan itu sambil memarahinya.
Dasar baj satungan sialan. Beraninya kau tak mempercayai ucapanku. Sekarang apa kau sudah tahu bahwa aku seorang polisi? Kemudian di hadapan orang-orang yang tengah kaget di sekitarnya, ia mengeluarkan interkom dan dengan bangga mengatakannya. Kelompok kedua Yoshua melaporkan. Kelompok kedua Yoshua melaporkan. Menangkap seseorang pria dengan pistol. Di bar. Oke, cepat ke sini. Setelah menyelesaikan semua ini, Yoshua melirik Lina dengan tatapan menyalahkan. Hei, Lina, apa kau sudah mengingatku? Lina mengangguk dan kemudian menggelengkan kepalanya, apa kau yang menjual minuman dingin di dekat rumahku? Ong. Yoshua pun mengerutkan keningnya. Bab 340. Ternyata dia S3 XI juga. Mahasiswa dari universitas elit, otak apa ini? Aku benar-benar kagum padamu. Begitu cepat kau melupakanku. Apa kau masih ingat saat kau pergi ke kantor polisi? Bukankah aku polisi yang menginterogasimu? Ingatannya. Apa kau sudah mengingatku? Lina memiringkan kepalanya dan melambaikan tangannya, lalu bersenandung. Kau diam saja. Sangat berisik. Aku ingin muntah. Ah, kau ingin apa? Sebelum Yoshua ngeh, Lina sudah terhuyung-huyung ke kamar mandi. Tunggu aku, jangan buru-buru, aku akan menopangmu. Yoshua melirik pria baj satungan yang tergeletak di lantai, ia ragu sejenak, tiba-tiba polisi lain pun bergegas mendekat. Yoshua memberitahu polisi tentang kejadian saat itu dan memberikan pistol itu kepada polisi. Kalian tangani dulu, aku masih ada sedikit urusan di rumah, aku duluan. Yoshua terburu-buru dan dengan panik menyampaikan beberapa kata, lalu ia segera berlari ke arah toilet. Lina. Saat ia tiba di toilet, tidak ada seorang pun di dalamnya. Hah? Kemana dia? Kemana dia pergi? Seorang gadis yang sedang mabuk, bisa kemana dia? Gadis ini benar-benar membuat orang sangat khawatir. Yoshua segera mencarinya di sepanjang jalan. Akhirnya ia melihat Lina yang tengah terhuyung-huyung di jalan. Lina, tunggu aku. Aku akan mengantarmu pulang. Yoshua mengeluarkan tenaganya seperti saat mengikuti kompetisi lari di Akademi Kepolisian dan segera menyusul Lina. Panggilan kepada Lina. Lina, siswa bernama Lina. Hais, siswa kepalamu. Jangan tarik aku, menyebalkan sekali. Lina berteriak dengan muka masam dan menghentakkan kakinya. Namun, saat ia menepis Yoshua, kakinya tidak stabil, tubuhnya bergoyang-goyang ke depan dan ke belakang, membuat Yoshua kaget melihatnya. Akhirnya Lina terjatuh ke pelukan Yoshua, dan kepalanya yang besar mengenai dada Yoshua. Lina, kau tinggal di asrama kampus. Di asrama mana kau tinggal? Yoshua mentigaluk Lina dan bertanya dengan lembut. Lina terengah-engah seperti sapi tua. Setelah beberapa saat, ia tetap tidak mendapatkan jawaban dari Lina, jadi ia mengelus-elus Lina dan bertanya. Kau jangan diam saja, ini sudah sangat malam dan sangat dingin. Tidak mungkin kan kita hanya berdiri di jalan dan kedinginan. Ayo bicara, kau tinggal di asrama mana? Aku pasti akan mengantarmu. Lina menggesekkan kepalanya di badan Yoshua. Ketika Yoshua berpikir bahwa dia akan memberitahukan alamatnya, suara Lina semakin keras dan menangis dengan sedih. Huhuhu. Yoshua pun tercengang. Ia kebingungan dan menepuk Lina, dengan panik ia membelainya, hei, jangan menangis, aku tidak mengapa-apakanmu, juga tidak galak padamu kan. Kenapa kau menangis? Jangan menangis lagi, oke. Aku mohon jangan menangis lagi. Melihatmu nangis, aku juga ingin menangis. Lina tetap seperti itu, membiarkan mobil-mobil di sekitarnya lewat satu persatu. Ia membiarkan angin malam bertiup dan hatinya yang sudah menjadi dingin, ia tidak berhenti dan tetap menangis selama setengah jam di pelukan Yoshua. Ia menangis sampai membasahi jaket kulit Yoshua. Yoshua menyaksikan jaket kulitnya yang baru saja dibeli ternodai secara tragis oleh air mata Lina, ia merasa sangat sayang. Jangan menangis lagi, ada masalah juga jangan menangis sampai segininya, ada masalah apa pantas membuatmu nangis seperti ini, jangan menangis lagi. Selama setengah jam, Yoshua terus-menerus dan berulang kali mengulangi kata-kata itu. Lina perlahan berhenti menangis. Ia mengelus-elus wajahnya dan akhirnya mengangkat kepalanya, ia menggerakkan mulutnya ke arah Yoshua.
Yoshua berpikir bahwa gadis itu mungkin akan mengatakan, "Terima kasih," atau "Aku baik-baik saja" padanya. Tak disangka Lina malah menutup kelopak matanya dan mengucapkan 3 kata. "Aku sangat ngantuk." Kemudian membengkokkan kepalanya dan langsung tertidur di pelukan Yoshua. Hei, kau tidak boleh sembarangan. Lina, cepat bangun. Kau benar-benar curang. Kau sangat tidak tahu malu. Kau tertidur, aku harus bagaimana? Ya Tuhan, susah menjadi orang baik. Lina. 20 menit kemudian, si polisi kecil Yoshua pun membawa Lina yang sedang tertidur pulas ke rumahnya. Aku bilang, ini adalah rumahku, kau jangan berpikir yang tidak-tidak, aku tidak punya niat jahat terhadapmu, kau yang tidak memberitahuku alamatmu. Polisi bekerja demi rakyat, aku tidak akan mengambil keuntungan sedikitpun dari rakyat, dan tentu saja orang seperti ini juga tidak akan kusentuh. Yoshua bergumam dan meletakkan Lina di tempat tidurnya. Wajah Lina berantakan. Air mata membanjiri wajahnya, rambutnya pun menempel di wajahnya, dan juga ada sedikit debu. Bahkan tidak terlihat kecantikannya sedikitpun. Yoshua memandanginya sampai mulutnya pun berdenyut, sungguh, tidak peduli wanita secantik apa kalau sudah mabuk pasti jadi babi. Ia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, lalu ia masuk ke kamar mandi dan membasahi handuk panas, lalu mengambilnya dan dengan lembut mengusap wajah Lina yang kecil. Yoshua sudah kelelahan dan hampir muntah darah setelah menggendongnya pulang, jadi ia hanya membersihkan Lina dan sudah tidak tahan lagi, dengan simple ia menggelar kasur di sebelah tempat tidur dan tertidur. Ketika Yoshua ingin pergi ke toilet di tengah malam, ia terkejut melihat Lina yang tengah terbaring di sampingnya. Lalu ia kembali terkejut saat melihat Peth dan Celetna Deet Lem Lina yang kelihatan. Astaga, wanita ini ternyata tidurnya tidak benar juga. Awalnya ia memakaikannya selimut dengan baik, tapi sekarang malah ditendang ke tempat lain. Dan roknya tidak tahu terangkat seperti apa, terlihat kedua kakinya yang lurus, serta Celetna Deet Lem yang membuat orang mimisan seperti di kartun-kartun. Yoshua tersipu malu di malam hari. Tangannya gemetaran dan menutupi selimut ke Lina lagi. Saat pergi ke toilet, ia terkejut dan menyadari bahwa bawahnya telah berdiri. Ternyata pakaian dalam kartun juga sangat S3 kalau dipakai. Ini adalah salah satu kesimpulan yang disimpulkan oleh Yoshua. Ketika William kembali ke vilanya, ia tiba-tiba menyadari bahwa ayahnya ada di vilanya. Sudah larut malam jam 2 subuh, pria tua itu bahkan masih menyalakan lampu untuk minum teh di ruang tamu. "Ayah, kenapa kamu datang ke sini? Dan masih begadang dan tidak tidur?" Fanny Wang juga berpakaian rapi dan berdiri di sampingnya. Tuan Chen memandangi putranya, lalu berbalik untuk melihat Fanny Wang dan berkata kepada William. "William, kau akan segera bertunangan, kenapa masih pulang begitu malam? Fanny Wang adalah orang yang kau sukai, kau yang ingin menikahinya, kenapa malah membiarkannya sendirian di rumah?" William mengerutkan kening. Orang tua itu sangat aneh malam ini. Tiba-tiba kesini tidak masalah, bahkan sekali bertemu dia langsung mengungkit masalah Fanny Wang sendirian di rumah. Apa maksudnya? Akhir-akhir ini ada banyak pertemuan dengan klien, Anda juga tahu tidak mungkin aku tidak pergi, dan sebenarnya aku juga tidak ingin pergi. William berkata dengan tenang dan duduk di atas sofa di hadapan ayahnya. Orang tua itu mengangguk, "Ya, aku datang ke sini malam ini untuk ngobrol dengan Fanny Wang. Aku sangat menyukai bocah ini. William, sebenarnya aku tidak terlalu menyukai menantu bule, tetapi latar belakang Juliana tidak bisa diabaikan. Tapi tidak apa-apa, keduanya ikut denganmu, tidak hanya memikirkan kau tapi juga keseluruhannya. Aku tadi baru saja berkata dengan Fanny, kalian berdua harus berusaha untuk sesegera mungkin memberikanku cucu." Begitu kata-kata, menggendong cucu, selesai, William langsung tercengang karena terkejut. Pada saat yang sama Fanny Wang menunduk dan wajahnya memerah, wajahnya yang terlihat malu-malu. Gendong cucu. Lelucon apa ini? Ia bahkan tidak pernah menyentuh jari Fanny Wang. Bagaimana bisa memberikan cucu pada tua itu? Atau, apa pria tua itu tahu sesuatu? Atau sudah mulai curiga bahwa ia dan Fanny Wang bukan serius? Wajah William tetap tenang seperti biasa. Namun hanya ia sendiri yang tahu betapa mengejutkan hatinya. Fanny Wang masih sangat muda, dia masih ingin bermain beberapa tahun lagi, sementara masih tidak menginginkan anak.
Benar kan, Fanny Wang? William sangat pintar, ia melemparkannya ke Fanny Wang. Fanny Wang terkejut dan tiba-tiba mengangkat wajahnya, menatapi William. Mata William seperti air dan menatapnya dengan dalam. Kakek Chen memandangi putranya dan melirik Fanny Wang, lalu tertawa dengan dingin. Ya, iya. Aku sementara belum memikirkan masalah anak. Paman. Kalian akan segera bertunangan, jangan sesungkan itu, panggil saja ayah. Kakek Chen memotong ucapan Fanny Wang. Ternyata benar, ayah dan anak sama saja. Ayah William, ternyata memang angkuh seperti dia. Iya, ayah. Kakek Chen perlahan menuang secangkir teh, sekilas terlihat memang memiliki keterampilan membuat teh. Bab 341. Kalau begitu bertahanlah 1 malam. Fanny, saya tahu pemikiran kalian para gadis zaman sekarang adalah mempertahankan tubuh indah dan tidak terburu-buru ingin mempunyai anak. Sedangkan pemahaman dulu seperti apa, saya tidak peduli. Tapi, sebagai menantu keluarga Chen, kewajiban paling utama adalah melahirkan keturunan. Kalau tidak, perusahaan keluarga kita yang besar ini akan diwariskan kepada siapa? Bukankah akhirnya diwariskan pada anak kalian juga? Sudah kuputuskan, mulai malam ini, tidak ada penguluran waktu lagi. Kau dengan Juliana, siapa yang dapat hamil terlebih dahulu, akan kuberikan Sky Group. Fanny Wang menggigit bibir bagian bawahnya, menjawab dengan pelan, baik, ayah. William menyipitkan matanya, sudah memperkirakan tujuan kedatangan ayahnya malam ini, jadi dia berkata, ayah, sudah begitu malam, Anda jangan bolak-balik. Meskipun tempatku tidak senyaman milikmu, tapi diatur sedikit juga bisa ditempati. Mina tolong siapkan kamarku untuk beliau, dan ganti spraynya. Fanny Wang menatap William terkejut. Ayah mertuanya kemudian menyela, tidak perlu repot-repot, saya di kamar tamu saja. Lebih baik jangan, ayah. Kamar tamu sedikit lembab, nanti pinggang Anda sakit lagi, jelas William. Kakek Chen berpikir sebentar, mengangguk kepala mengiyakan. William memunggungi ayahnya, berpaling ke arah Fanny Wang, menatapnya tajam, Fanny, kau pergi ke kamar, rapikan barangmu dan bawa turun. Fanny Wang yang terkejut, mengangguk dengan cepat, oh, baik. Setengah jam kemudian, kakek Chen yang tengah membincangkan Sky Group dengan William telah naik ke lantai atas, menuju kamar William. Sedangkan di lantai bawah, tepatnya di kamar tamu yang sebenarnya ditempati Fanny Wang terdapat William yang tengah duduk, memandangi wanita itu memeluk spray yang membungkus beberapa barang tidak penting. William yang duduk di atas kasur, menunjukkan ekspresi dingin dan mengerutkan alisnya membuat Fanny Wang sedikit tidak nyaman. Apalagi teringat dirinya yang diam-diam memberi obat pada William, dalam hatinya benar-benar gelisah sekarang. William. Pria tersebut hanya diam, mengabaikannya. Fanny Wang menelan ludah, lanjut dengan enggan, William, tadi saat aku ke atas, aku membawa pakaianmu turun, sebenarnya di atas tidak ada barangku. Kerja bagus. Akhirnya ia mendapat balasan dari pria itu. Kalau begitu, bisakah kita istirahat sekarang? Fanny Wang melirik ke arah William, tidak sengaja menatap matanya. Tiba-tiba jantungnya memompa lebih cepat. Bahkan memasang ekspresi dingin pun, pria itu tetap terlihat menawan. Tanpa mengatakan apapun, William mengangguk kepalanya, bertahanlah 1 malam. Sebenarnya masih ada yang ingin dibicarakan Fanny Wang, tapi melihat ekspresi William, ia ragu dan hanya bisa menelannya kembali. Fanny Wang yang telah mandi, duduk di depan meja rias, sedang mengoleskan pelembab ke kulitnya. Dari cermin, diam-diam melirik William yang berbaring di atas kasur sembari membaca majalah. Sudah pukul 2 dini hari, dia masih belum mengantuk. William, bagaimana kalau aku tidur di lantai saja? Fanny Wang sengaja bertanya seperti itu. Tidak perlu. Kau tidur di atas kasur ayahku yang curigaan itu pasti akan mencari alasan untuk mengecek ke sini. Balas William datar, lalu kembali fokus pada majalahnya. Jantung Fanny Wang berdegup kembali. Astaga, malam ini adalah kesempatan yang baik. Mereka akan tidur di kasur yang sama. Dan, begitu tubuh seorang pria dan wanita bersentuhan pada malam yang dingin, pasti akan menimbulkan sebuah hasrat. Hal yang diinginkannya akan segera terjadi.
Lagi pula William juga telah meminum obat yang diberikan padanya. Meskipun hanya setengah, tapi seharusnya tetap bereaksi, kan? Memikirkan hal ini, membuat wajahnya terasa panas. Fanny Wang menuju kamar mandi, berganti sepotong gaun tidur seksi. Gaun tidur tipis berbahan sutra yang berwarna kulit. Lalu menyemprot parfum yang harum menggoda ke tubuhnya. Ia menatap dirinya di cermin, lalu menggeraikan rambut, mencoba untuk rileks. Setelah itu kembali ke kamarnya dengan penuh harap. William, kita hanya memiliki satu selimut saja. Fanny Wang mengedipkan mata beberapa kali, berakting polos. William menaikkan sebelah alisnya, menyapu pandangannya pada Fanny Wang dari atas sampai bawah, menyeringai. Kalau begitu, maka kita harus berbagi. Fanny Wang menggigit bibir bawahnya, menahan senyum. Segera tidurlah, William. Sudah sangat malam. Wanita tersebut membaringkan diri dalam posisi menyamping menyebabkan gaun tidurnya ikut merosot ke samping, memperlihatkan setengah ranya yang menyembul. Fanny Wang menunduk sedikit untuk melihat tubuhnya sendiri. Melihat dirinya yang seperti ini, pria itu tidak mungkin bisa menolaknya, bukan? Fanny Wang menunggu William untuk menggerayanginya. William yang baru saja akan berbaring, menatapnya sekilas. Gaun tidur tipis yang nyaris tidak menutupi apapun. Bahkan kedua put 1 nanogram merah mudanya dapat terlihat jelas. Jika wanita itu menggerakkan tubuhnya lagi, maka danya akan terekspos pada udara. Benar-benar wanita penggoda. William mengernyitkan alisnya, terkekeh pelan. Dirinya yang begitu pintar bagaimana mungkin tidak mengetahui niat Fanny Wang untuk menggodanya. Wanita ini benar-benar kekanakan. Dia pikir hanya dengan sebongkah tubuh wanita dapat membuatnya melupakan prinsipnya. Benar-benar. William mengabaikannya, mematikan lampu tidur, lalu berbaring dengan tenang. Tetapi, tiba-tiba terasa jantungnya berdetak cepat dan tidak dapat dikendalikan. Dan, nafasnya menjadi terengah dan panas. Aneh sekali. Dia baru saja melampiaskan kebutuhan biologisnya di tempat Stella. Seharusnya tubuhnya tidak bereaksi seperti ini. Tapi mengapa bagian perutnya terasa seperti mengencang? Di bawah sinar bulan yang memasuki kamarnya, William mengepalkan tangannya. Ada yang salah. Ini ada yang salah. Tubuhnya terasa tidak nyaman. William yang tengah sibuk dengan pikirannya dikejutkan oleh sebuah tangan halus yang menyentuh bagian atas tubuhnya pelan. Pemilik tangan tersebut sendiri juga terkesiap saat menyentuh kulit pria itu. Berhenti sebentar, kemudian lanjut menjelajahi bagian dada pria itu. Apa yang kau lakukan? Tanya William dingin di tengah kegelapan. William, aku tidak ingin apapun darimu. Tidak dengan pernikahanmu, tidak juga dengan cintamu. Aku hanya ingin memilikimu. Apakah boleh? Nafas hangat Fanny Wang terhembus di telinganya. Kau tidak bodoh, jadi jangan berlaku seperti itu. Kata William mencoba untuk tenang. Sebelah tangannya menyingkirkan tangan Fanny Wang dari tubuhnya. Tapi, tubuh ia mengkhianatinya. Dia seperti ingin merasakan sentuhan Fanny Wang kembali. Bagaimana mungkin ini? Dia jelas-jelas menolaknya, dan bahkan merasa jijik terhadap wanita itu. Tetapi reaksi tubuhnya berkata lain. William bingung, sungguh. Pikirannya kacau. Namun, dirinya yang pintar, dalam sekejap telah menyadari bahwa ini pasti ulah Fanny Wang. Fanny Wang kemudian didorong untuk menjauh dari tubuhnya. Wanita itu sedikit terkejut, namun ia menyadari perubahan dari pria itu. Nafasnya menjadi lebih cepat, seperti sedang menahan sesuatu. Fanny Wang tertawa dalam hati. Jangan-jangan dia tiba-tiba merasa antusias, tidak peduli bahwa pria itu baru saja mengasarinya. Lalu kembali melancarkan aksinya. William, bagaimanapun juga aku seorang wanita normal. Punya haet serat yang perlu dilampiaskan juga. William, kumohon, beri aku satu kali kesempatan. Bisik Fanny Wang dengan suara G3 nit dan mengnolda. Dirinya yang pertama kali bertingkah seperti ini, merasa gelis sendiri juga. Dalam selimut, Fanny Wang mendekatkan tubuhnya pada William. Mel satu engkarkan lengetnya P1 gang pria itu. Mengetitkan kaet kinya pada kaet ki pria itu. Menekankan tubuhnya yang sin et L pada tubuh pria itu. Fanny Wang, jauhkan dirimu dariku.
Jangan biarkan aku menyentuhmu. William menggertakkan giginya, menahan diri. Lakukan saja. Itulah yang aku inginkan. Lucut satulah kaet in peet da tubuhku ini. Satundihlah aku. Fanny Wang terdengar seperti wanita haus belayan. Kau, gila, menjauhlah dariku, tekan William. Kening William kini dipenuhi dengan keringat. Kepalan tangan di samping pahanya mencengkam lebih kuat. Sialan. Mengapa tiba-tiba dia merasa sangat benetfu pada Fanny Wang? Perutnya terasa panas. Dan, kecet-enteetnannya telah mengeras. Tidak seharusnya dia seperti ini. Dialah yang selalu memegang kendali, bukan wanita lain. Well, selain Stella, dia selalu bisa menahan kebutuhan biologisnya. Tapi malam ini, gawat, otak William sepertinya sudah rusak akibat suhu tubuhnya yang terlalu tinggi. Sekarang di dalam benaknya tidak dapat memikirkan apapun, selain cara menelet jangi Fanny Wang. Bagaimana rasa ketika wanita itu berada di bawahnya? Dan apa rasanya berada di dalam wanita itu? Dalam kegelapan, nafas William semakin memburu. Dalam hati, Fanny Wang tertawa senang. Bab 342. Hampir saja melakukan hal yang tak terduga. Meskipun perkataan William terus menolak wanita itu, tapi tidak lagi dengan tubuhnya. Ini tandanya. Sudahlah. Diam. William, aku sangat memujamu, selalu memujamu. Tolong biarkan aku bersatu denganmu. Goda Fanny Wang. Dengan gerakan sensual, Fanny Wang meltigapaskan geet-unnya. Kamar gelapnya yang diterangi cahaya bulan membuat segalanya terasa lebih Arnoldis. Tubuh itu. Astaga. William menelan ludahnya melihat pemandangan tersebut. Wanita itu begitu indah. Kulit telet jangnya bersinar di bawah pancaran sinar rembulan. Oh, dan, kedua PA Keong Yudar et M0 entok itu. Puncak merah mudanya mengeras, seolah meminta perhatian lebih. William, aku milikmu. Sentuhlah aku. Fanny Wang mengambil teet ngan William lalu mengarahkan ke peet yudetranya, kemudian memerasnya pelan. Ah! Mendengar desethan itu, nafas William semakin berat. Tangannya sedikit gemetar, sedang berperang dengan batinnya. Dia berharap dirinya memiliki kekuatan untuk mendorong wanita itu menjauh. Tapi sisi liarnya yang mengambil alih tubuhnya sekarang. Tanpa sadar, William memeras peet yudetra Fanny Wang sedikit kencang. Ya, seperti itu, William. Astaga, ini nikmat sekali. Oh, William. Fanny Wang merasa dirinya akan meledak. Ini pertama kali William menyentuhnya. Dia sudah tidak dapat menahan denyutan di koetnitaannya. Dan benar saja, tidak lama kemudian, inti tubuhnya mulai terasa lembab. Fanny Wang mendorong William untuk berbaring, lalu mengengkanginya. Suaranya tergerai indah. Matanya menatap intens pria tampan yang berada di bawahnya. Dia tidak bisa menahan dirinya untuk tidak bersenandung. Menggerakkan tubuhnya pelan untuk merilekskan kekakuan pria itu. William sedikit menutup kedua matanya, mengeluarkan 3 rangan N1 kemat yang disebabkan oleh gerakan Fanny Wang. Gaun Fanny Wang tergel 1 encir, memperlihatkan P3 rootnya yang rata nan mulus. Tetap meliupkan tubuhnya bak ular, tangan wanita tersebut menari-nari di atas deet da William. Lalu semakin menurun menuju ujung baju pria itu. Kemudian menyelinap ke dalam peet kain merasakan kulit pria itu dan otot kerasnya. William membiarkan dirinya berbuat sejauh ini. Jelas pria itu tertarik padanya. Dan, obat yang diberikannya berefek. William, seberapa pintarnya dirimu, kau tetap hanya seorang pria normal yang memiliki kebutuhan. Udara dalam kamar itu terasa panas dan menipis. Hanya terdengar nafas buru dan erangan dari pasangan tersebut. Terdengar suara ketukan dan pintu pun terbuka. William, jangan lupa beri aku laporan perusahaan untuk ditinjau besok pagi. Kakek Chen lah yang muncul di sana. Ah! Fanny Wang yang terkejut segera membaringkan tubuhnya di atas William, memalingkan wajahnya ke arah lain. Astaga! Ini benar-benar memalukan. Ia tidak punya muka lagi. Dengan nafas yang masih sedikit terengah, William mencoba untuk tenang dan bertanya, Ayah, Anda mengapa? Kakek Chen yang melihat mereka dalam keadaan seperti itu, sama sekali tidak malu dan canggung, sebaliknya, beliau tersenyum tipis. Jangan lupa laporannya, William.
Selesai menyelesaikan kalimatnya, kakek Chen menutup pintu kembali lalu menjauh. Well, itu hal yang wajar bukan? Putra dan menantunya sedang mencoba untuk memberinya cucu. Fanny Wang yang berbaring lemas di atas William, merajuk, "Bagaimana ini, William? Ayahmu melihatnya. Ini sungguh memalukan." William terdiam beberapa detik, lalu berucap dengan dingin, "Aku sengaja membiarnya melihat." Hah? Nada dingin pada kalimat tersebut membuat Fanny Wang terkejut. Sebelum dia sempat bereaksi, ia merasakan perasaan menusuk pada tulang rusuknya. Berdasarkan pengalaman dari pekerjaannya, William baru saja memukul titik akupunturnya dengan tenaga dalam. Fanny Wang mengerang, dalam sekejap tubuhnya terasa seperti mie, lembek dan tidak bertulang, kemudian berguling jatuh ke bawah ranjang. Dia meringkuk di bawah, seluruh tubuhnya gemetar kesakitan dan bahkan hampir tidak bisa mengeluarkan suaranya. "Kau, apa yang kau lakukan padaku?" William bangun perlahan, dengan ekspresi andalannya berkata, "Kau akan kembali semula dengan sendirinya pada besok. Jangan lupa besok pagi menyiapkan dirimu lalu menyambut ayahku dengan wajah sumringah dan mengantarnya." Selesai menyampaikan pesannya, William membawa langkahnya menuju wastafel. Wajah Fanny Wang memucat karena kesakitan, keringat berjatuhan dari keningnya. Bagaimana mungkin ini? Bukankah obatnya telah bereaksi? Lalu mengapa William masih dapat menolaknya? Ini tidak mungkin. William yang berada di bawah pancuran shower, menyalakan air, tidak peduli dengan dinginnya air. Perlahan, api dalam tubuhnya tadi padam, suhunya kembali normal. Dengan sisa tetesan air di tubuhnya, William menatap dirinya di cermin. Tadi mereka hampir saja kelewatan batas. Sungguh bahaya. Fanny Wang pasti telah melakukan sesuatu padanya. Namun ia tidak bisa langsung menanyakannya pada wanita tersebut. William masih butuh kerja sama darinya. Tunggu sajalah. Dia akan memperhitungkannya suatu hari nanti. Asalkan saat ini dia menjauhkan diri dari Fanny Wang, supaya api gairah tersebut tidak menyala kembali. Ya, seperti itu. Selama berjam-jam sisa malam itu, Fanny Wang menahan rasa sakitnya sepanjang malam dengan meringkuk di lantai. Sedangkan William dapat berbaring di atas kasur dengan enaknya dan tidur dengan nyaman. Seperti yang dikatakan William, keesokan paginya, rasa sakit di tubuhnya telah hilang sendiri. Dengan perasaan dongkol, Fanny Wang tetap menuruti perintah William kemarin. Menyiapkan dirinya kemudian menemui ayah mertuanya. William dan ayahnya telah mulai sarapan di atas meja. Kakek Chen yang pertama kali menyadari kehadiran Fanny Wang, melihat menantunya itu sedikit pucat, berbisik pada William, "Kau tahu, nak. Meskipun dirimu kuat, tapi jangan terlalu menguras tenaganya." William mengarahkan pandangannya ke Fanny Wang, bibirnya sedikit berkedut. "Oh, baiklah." Kakek Chen dengan perasaan puas meninggalkan villa William. Kedua calon menantunya, yang satu adalah penerus Victoria, punya jabatan tinggi dan kaya raya. Yang satu lagi adalah putri dari keluarga terpandang. Kedua memiliki latar belakang yang memuaskan. Memikirkan itu membuat kakek Chen yang berada di dalam mobil, tersenyum senang. Stella yang belum melihat batang hidung Lina sejak ia bangun, bertanya-tanya, kemana wanita itu pergi. Lalu memutuskan untuk meneleponnya. Beberapa saat kemudian barulah diangkat. "Halo, siapa ini?" Stella yang mendengar suara pria asing itu, bola matanya terbuka lebar. Buru-buru memutuskan sambungannya. Mengecek riwayat panggilan, ia berpikir, tidak salah nomor, kok. Ini jelas-jelas nomor Lina. Tapi, mengapa yang angkat adalah seorang pria? Dan suara itu terdengar asing, dia yakin itu bukan Lai. Stella terkesiap, jangan-jangan Lina berganti pasangan sekamarnya lagi. Ya Tuhan, gadis itu terlalu berani. Dia benar-benar salut pada Lina. Dirinya yang hidup sampai saat ini, barulah memiliki satu pria, yaitu si Cheng Chen. Kalau ia seperti Lina, mempunyai 3-4 orang teman sekamar pria. Kakinya pasti akan dipatahkan oleh si Cheng Chen. Well, tapi Stella bukanlah Lina, dan William juga bukan Lai. Apalagi melakukan hal tabu seperti mengganti-ganti pasangan sekamar. Aku benar-benar tidak paham, sebenarnya ada apa dengan Lina dan Lai. Ada masalah kenapa tidak dikatakan dengan baik-baik. Sungguh aneh. Stella menggenggam ponselnya, dalam benaknya masih bertanya-tanya.
Namun begitu tidak sengaja melirik jam. Semuanya buyar. Astaga, bagaimana ini? Aku sudah mau terlambat. Sebenarnya kehidupan seorang mahasiswa, banyak waktu luang. Asalkan ada teman yang mau dititipkan absen, maka kau bisa tidur sepanjang hari. Sayangnya, Stella adalah anak baik-baik. Dia buru-buru mencuci muka, gosok gigi, berganti pakaian, memakai sepatu. Dengan langkah cepat menuju ruang kelasnya. Tadi, sembari memakai sepatu, ia mengutuk William. Kalau bukan karena pria itu menguras tenaganya semalam, dia juga tidak akan bangun telat. Bahkan saat ini, seluruh tubuhnya seperti mati rasa, dan pangkal pahanya juga masih agak sakit. Meskipun tidak telat masuk kelas, tapi Stella tidak sempat sarapan. Perut kosongnya pun mulai demo. Gruk, gruk. Stella mengempiskan wajahnya, sedikit membungkuk, ia meletakkan tangan di atas perutnya, mencoba untuk merendam bunyi tersebut supaya tidak terdengar siapapun. Karena kelaparan, Stella pun tidak dapat berkonsentrasi, sepanjang kelas hanya melamun. Wow, bukankah itu senior semester 2? Tampannya. Astaga, pria di depan pintu itu sungguh tampan. Seperti pernah melihat pria itu di mana. Wah, matanya sungguh menawan.